Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Latif dengan NIM 2311024, mahasiswa aktif semester 5 pada kelas PAI 5A, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi pengelolaan data kuantitatif dan kualitatif dengan dosen pengampu yaitu Bapak Priyanggo Kurnia Rahman MMSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil analisis saya terhadap minat belajar siswa di Mahat Tafiz Hidayatul Quran atau MTHQ Puding Besar. Yang pertama yaitu yang melatar belakangi pada penelitian saya yaitu pentingnya minat belajar sebagai faktor utama dalam keberhasilan pendidikan, terkhususnya di lembaga Tahfidzul Quran. Selain itu, terdapat beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi motivasi siswa dan faktor eksternal yaitu mempengaruhi gaya mengajar guru, penggunaan media pembelajaran, dan lingkungan belajar. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara minat belajar siswa dengan ketiga faktor tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran di MTHQ Puding Besar. Metode penelitian saya pada penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kombinasi yang mana telah dikemukakan oleh Subagio tahun 2020. Ia mengatakan bahwa metode penelitian kombinasi adalah jenis penelitian dari dua metode penelitian yang digabungkan meliputi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian ini juga dikatakan sebagai penelitian yang dengan analisis data, kemudian diintegrasikan berupa temuan, dan yang pada akhirnya menarik kesimpulan. Data kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner kepada 30 siswa dan data kualitatif diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap guru PAI. Analisis data ini dilakukan dengan bantuan SPSS untuk statistik deskriptif, uji validitas, reliabilitas, dan korelasi. Sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan metode analisis sistematik. Selanjutnya, hasil kuantitatif. Dari hasil penyebaran kuesioner 30 responden, terdapat 8 butir pertanyaan yang dinyatakan valid, sedangkan 12 butir lainnya tidak valid. Dari sisi reliabilitas, terdapat 17 butir pertanyaan reliable dan 3 yang tidak reliable. Dari tersebut, memiliki nilai rata-rata setiap mean ataupun setiap variabel menunjukkan bahwa minat belajar siswa dengan indeks skor yaitu 19,30, gaya mengajar guru mendapat nilai skor 20,66, penggunaan media pembelajaran dengan indeks skor 16,97, dan lingkungan belajar mendapatkan skor 21,20. Yang dimana hasil uji korelasi menunjukkan bahwa semua variabel memiliki hubungan positif dan signifikan dengan minat belajar siswa, di mana faktor lingkungan belajar memiliki pengaruh paling kuat, yaitu dengan nilai R sama dengan 0,490. Hasil kualitatif yang saya dapatkan dalam penelitian tersebut atau penelitian ini yaitu melalui wawancara dengan guru PAI, diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru merencanakan pembelajaran melalui RPP yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Selanjutnya, strategi yang sering digunakan adalah diskusi, tanya jawab, dan penugasan serta bermain peran dan meningkatkan partisipasi siswa. Selanjutnya yaitu media pembelajaran yang digunakan oleh guru antara lain yaitu buku teks, gambar, video maupun melalui media-media internet atau media-media sosial dan teknologi. Dan yang terakhir yaitu kendala yang sering dihadapi antara lain minat siswa yang rendah dalam pembelajaran, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya dukungan dari orang tua. Yang dimana pada lembaga pendidikan MTHQ, para pendidik telah berupaya untuk mengatasinya dengan membuat pembelajaran yang lebih menarik dan menjalin komunikasi dengan seluruh orang tua siswa. Selanjutnya yaitu integrasi temuan.
Hasil kuantitatif dan kualitatif menunjukkan kesesuaian, yang dimana lingkungan belajar terbukti menjadi faktor paling dominan dalam meningkatkan hasil ataupun minat belajar. Selanjutnya yaitu gaya mengajar guru dan media pembelajaran juga berperan penting, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana. Dengan demikian, peningkatan minat belajar siswa memerlukan sinergi antara guru, media, dan lingkungan belajar yang mendukung. Kesimpulan dari hasil penelitian saya, yaitu yang pertama yaitu minat belajar siswa dipengaruhi positif oleh gaya mengajar guru, penggunaan media pembelajaran, dan lingkungan belajar. Yang kedua yaitu faktor lingkungan belajar memiliki pengaruh paling kuat terhadap motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu peran guru sebagai fasilitator dan motivator sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang interaktif dan bermakna. Selanjutnya yang terakhir yaitu rekomendasi yang saya berikan. Rekomendasi yang pertama yaitu saya berikan kepada guru PAI, yang dimana saya menyarankan kepada guru agar lebih kreatif dalam menggunakan strategi pembelajaran yang menarik dan relevan dalam kehidupan siswa. Rekomendasi yang kedua yaitu untuk pihak sekolah atau ma'had perlu meningkatkan sarana dan prasarana belajar serta memberikan pelatihan bagi tenaga pendidik. Rekomendasi yang ketiga yaitu untuk siswa itu sendiri. Diharapkan mampu menjaga motivasi dan kedisiplinan dalam belajar. Dan untuk peneliti selanjutnya yaitu saya menyarankan untuk memperluas sampel dan menambahkan variabel lain seperti peran teknologi ataupun dukungan keluarga. Sebagai penutup, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hasil penelitian saya ataupun hasil analisis saya dalam analisis minat belajar siswa di MTHQ Puding Besar. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.